Selamat pagi, perkenalkan saya Dian Septa Ramayanti. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek UAS dengan mata kuliah landasan pendidikan, yaitu topik pembahasan sejarah pendidikan dunia sebelum tahun 1945 dan subtopik pembahasan sejarah pendidikan dunia yang diampu oleh Ibu Dr. Insinyur Vina Sarevina, MM. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita ke slide selanjutnya. Selanjutnya ada ringkasan materi. Yang pertama itu sejarah pendidikan dunia dimulai dari zaman purba dan zaman Yunani purba. Kemudian zaman Helenisme tahun 1500 sampai 500 sebelum Masehi. Ke zaman pertengahan tahun 500 sampai 1500-an. Zaman reformasi dan kontrareformasi pada tahun 1600-an. Yang kedua itu zaman realisme pendidikan diarahkan kepada kehidupan dunia dan bersumber dari keadaan di dunia. Lalu yang ketiga itu zaman rasionalisme memberikan kekuasaan pada manusia untuk berpikir sendiri dan bertindak untuk dirinya. Karena itu latihan sangat diperlukan pengetahuannya sendiri. Lalu yang keempat itu ada Francis Bacon, adalah tokoh yang menetapkan dasar-dasar empirisme melalui penggunaan metode induktif. Lalu yang kelima itu ada John Locke. John Locke adalah seorang filsuf dari Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empirisme. Lalu yang keenam itu ada J.J. Rouse, adalah seorang filsuf Prancis yang mengungkapkan teori naturalisme. Lalu ada learning outcome dari yang pertama itu ada mengetahui sejarah pendidikan dunia, lalu yang kedua ada mengetahui zaman sejarah pendidikan dunia, yang ketiga mengetahui tokoh sejarah pendidikan dunia. Selanjutnya ada subtopik. Yang pertama itu sejarah pendidikan dunia. Sejarah pendidikan dunia sebelum tahun 1945 yaitu sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang dan Belanda. Saya akan menjelaskan sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang terlebih dahulu. Sistem pendidikan yang diterapkan pada masa pendudukan Jepang difokuskan pada kebutuhan perang Jepang. Kala menguasai Indonesia, Jepang tengah menghadapi perang Asia Timur Raya. Menurut Murni Ramli dalam tulisannya yang berjudul Primary School System in Japan Before and Under Japanese Occupation, pada tahun 1940 sampai 1944, sekolah dasar di Indonesia pada masa pendudukan Jepang menekankan pendidikan praktis, tidak seperti sistem Belanda yang hanya membina dan memelihara sisi akademisnya. Tulisan yang diterbitkan dalam International Journal of History Education ini menyebut kurikulum pada saat itu telah dijapanisasi melalui pengenalan mata pelajaran baru seperti bahasa Jepang, pendidikan jiwa atau mental, pendidikan jasmani, dan kegiatan kejuruan. Literatur tentang pendidikan di era pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945 masih terbatas. Beberapa peneliti juga terkendala dari segi bahasa. Sebagian besar dokumen militer Jepang ditulis menggunakan bahasa Jepang kuno, baik tata bahasa maupun karakternya. Thomas Murray dalam tulisannya yang berjudul Educational Remains of Military Occupation, The Japanese in Indonesia, memberikan gambaran terkait sejumlah kebijakan pendidikan yang ditempuh militer Jepang di Indonesia. Tujuan pendidikan masa pendudukan Jepang tidak dilakukan secara terbuka dan tidak diumumkan secara luas karena sedang berlangsung Perang Dunia Kedua yang melibatkan Jepang. Perhatian pada bidang pendidikan di Indonesia dapat dikatakan rendah jika dibandingkan dengan masa penjajahan Belanda. Hal tersebut karena Jepang hanya fokus pada tujuan utama kemenangan melawan Sekutu. Meskipun minat pada pendidikan rendah, namun masih ada dampak positif yang dirasakan Indonesia meskipun secara tak langsung. Sekolah-sekolah yang dibuka oleh Jepang dipergunakan sebagai alat propaganda anti Barat dan sebagai perwujudan dari sekolah itu. Jepang menghimpun pemuda dari berbagai kelompok untuk membantu militernya menghadapi perang. Sistem pendidikan yang dilaksanakan dengan tujuan menyediakan tenaga kerja gratis itu dikenal sebagai Romusa dan membentuk prajurit militer dan militer untuk kepentingan Jepang dalam memenangkan Perang Pasifik. Kehadiran militer Jepang membawa perubahan besar pada sistem pendidikan di Indonesia yang tujuannya tidak jauh berbeda dengan pendidikan pada masa penjajahan Belanda, yaitu melatih tenaga kerja dengan menggunakan sumber daya alam dan manusia. Tujuan pendidikan yang dominan pada masa pendudukan Jepang adalah untuk melatih prajurit militer yang mumpuni yang siap membantu Jepang dalam memenangkan Perang Pasifik. Jepang tidak memperhatikan kepentingan pribumi karena terpenting mereka segera mendapatkan tenaga manusia dan pasokan bahan mentah yang dapat digunakan untuk mendukung prajurit perang Jepang. Sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang menjadi semakin memburuk. Ini karena tujuan Jepang mendidik anak Indonesia secara militer untuk membantu Jepang mengatasi Perang Pasifik. Penurunan tersebut tercermin dari berkurangnya jumlah sekolah, jumlah siswa dan guru di sekolah akibat integrasi berbagai jenis sekolah. Pada masa pendudukan Jepang, banyak sekolah peninggalan Belanda yang ditutup dan setelah dibuka kembali mengalami perubahan. Lalu ada jenis-jenis sekolah pada masa pendudukan Jepang. Yang pertama itu sekolah rakyat. Sekolah rakyat yang terbuka untuk semua golongan dengan lama masa belajar yaitu 6 tahun. Yang kedua itu sekolah menengah pertama atau Soto Oegaku, yaitu setelah menempuh pendidikan di sekolah rakyat kemudian berlanjut ke sekolah menengah pertama atau Soto Oegaku dengan durasi studi selama 3 tahun.
Selanjutnya itu ada sistem pendidikan pada masa Belanda. Yang pertama itu ada Europe Lagere Schools, ELS atau sekolah dasar bagi orang Eropa. Adalah sekolah dasar masa kolonial Hindia Belanda yang diperuntukkan bagi keturunan Belanda. Sekolah ini pertama kali didirikan pada tahun 1817. Lalu yang kedua ada Holland Inlandske School atau HIS, sekolah dasar bagi orang pribumi. Pertama kali didirikan pada tahun 1914. Sekolah ini juga tidak jauh berbeda dengan ELS, menerapkan masa studi selama 7 tahun. Selanjutnya ada perbandingan pendidikan pada masa pendudukan kolonial Belanda dan pendidikan pada masa pendudukan Jepang. Yang pertama itu pendidikan masa pemerintah kolonial Belanda didasarkan pada warna kulit dan diskriminasi. Yang kedua itu lembaga pendidikan Islam atau pesantren sejak dahulu selalu berada di bawah pengawasan pemerintah kolonial Belanda. Lalu yang ketiga itu peran guru di era VOC untuk kepentingan pengajaran agama Kristen dengan mendatangkan langsung dari Belanda oleh Gereja Reformasi Amsterdam. Dengan peran guru meningkat di masa sistem tanam paksa pada tahun 1830. Hal ini karena pemerintah kolonial Belanda membutuhkan tenaga kerja berketerampilan rendah yang mampu membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya ada studi kasus zaman naturalisme sekolah alam. Berikut cuplikannya. Guru pengajar percaya lingkungan alam memaksimalkan indera anak-anak dalam merespons dibanding hanya belajar di kelas. Kelompok anak usia 2 dan 3 tahun ini tengah mempelajari soal api. Sebelumnya mereka telah belajar di kelas. Selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang dari studi kasus ini yaitu sekolah alam merupakan salah satu sistem pendidikan di Indonesia yang saat ini mulai berkembang. Berbeda dengan sekolah biasa yang lebih banyak menggunakan metode belajar mengajar di dalam kelas yang tertutup, di sekolah alam para siswa lebih banyak belajar di alam terbuka dengan metode pembelajaran aktif, yaitu belajar melalui pengalaman secara langsung sehingga anak tidak mudah bosan, lebih bersemangat dan lebih tertarik untuk mengeksplorasi pengetahuan. Untuk masalahnya yaitu yang pertama, apa perbedaan proses pembelajaran di sekolah alam dengan sekolah lain pada umumnya. Yang kedua, apa tujuan dari konsep pendidikan sekolah alam bagi siswa. Yang ketiga, apa saja yang dikembangkan oleh sekolah alam pada siswanya. Proses penyelesaian masalahnya yaitu yang pertama, proses pembelajaran di sekolah alam lebih menekankan pada praktek dibandingkan teori, di mana siswa diajak untuk melakukan pembelajaran di luar kelas dan melakukan observasi. Pembelajaran juga lebih interaktif dan pelajaran diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah seperti memberi makan hewan, menanam, serta menyiram tanaman, dan sebagainya. Yang kedua itu ada konsep pendidikan yang melibatkan alam dan belajar dengan observasi akan lebih mudah dipahami karena pembelajarannya yang interaktif. Sekolah alam memiliki tujuan membangun peradaban di Indonesia, di mana mereka berharap siswanya kelak akan menjadi anggota masyarakat dan bertanggung jawab serta peduli dengan sekitar. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka melakukan pembinaan karakter, kepercayaan diri, dan jiwa kepemimpinan terhadap siswa. Yang ketiga yaitu sekolah alam berfokus pada kecerdasan akademik dan bakat siswa. Sekolah alam mengembangkan karakter, kepercayaan diri, serta jiwa kepemimpinan siswa melalui berbagai kegiatan. Selain itu juga berfokus terhadap kepedulian siswa terhadap lingkungan melalui kegiatan yang bermanfaat. Sekolah alam juga menerima anak berkebutuhan khusus, yaitu ABK, dengan tetap mengajak mereka melakukan pembelajaran dengan siswa lainnya, walaupun dengan kurikulum akademik yang berbeda. Output masalahnya yaitu yang pertama, proses pembelajaran yang diterapkan di sekolah alam memiliki lebih banyak praktek dan banyak dilakukan di luar ruang kelas. Proses pembelajaran juga lebih interaktif. Yang kedua, sekolah alam berfokus pada pengembangan kecerdasan akademik serta bakat yang disesuaikan dengan kondisi siswa. Lalu yang ketiga, sekolah alam berfokus pada pengembangan kecerdasan akademik serta bakat yang disesuaikan dengan kondisi siswa. Feedbacknya yaitu yang pertama, dalam proses pembelajaran sebaiknya dilakukan secara interaktif seperti melalui praktek agar pelajaran lebih mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, dengan tujuan sekolah alam, anak-anak akan bertanggung jawab dan peduli dengan sekitar. Lalu yang ketiga, sesuai dengan fokus sekolah alam yaitu pengembangan kecerdasan akademik serta bakat yang disesuaikan dengan kondisi siswa. Kesimpulan dari materi ini yaitu setiap kegiatan penjajahan yang dilakukan oleh negara besar bertujuan untuk menguasai suatu wilayah dalam berbagai bidang dan salah satu bidangnya adalah pendidikan. Tujuan pendidikan pada masa pendudukan Jepang tidak dilakukan secara terbuka dan tidak diumumkan secara luas karena sedang berlangsung Perang Dunia Kedua yang melibatkan Jepang. Perhatian pada bidang pendidikan di Indonesia dapat dikatakan rendah jika dibandingkan dengan masa penjajahan Belanda. Hal tersebut karena Jepang hanya fokus pada tujuan utama kemenangan perang melawan sekutu. Tujuan pendidikan pada masa pendudukan Jepang adalah untuk melatih militer yang mumpuni yang siap membantu Jepang dalam memenangkan Perang Pasifik. Berikut daftar pustakanya yang sudah saya rangkum. Sekian presentasi dari saya. Semoga dengan presentasi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan. Terima kasih.